Apa saya salah ketika saya hidup mewah? Apa saya salah ketika saya kemudian memegang uang? Angka sebuah uang pada diri seseorang itu hanyalah dibedakan oleh minatnya saja. Mewah itu sebetulnya adalah bagian daripada spiritual itu sendiri. Karena yang namanya Allah itu memiliki sifat yang namanya sifat Ar-Razzaq. Halo, selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Duyan Anggara, dan kali ini teman-teman kita kedatangan tamu. Ini Gus Banan, ini tamu pertama di podcast kita, Gus. Jadi ini mungkin podcast pertama. Enggak deh, sebelumnya udah ada Mas Fadli ya. Oh, Mas Fadli. Iya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan banyak ngobrol sama Gus Banan ya. Namanya Muhammad Nurul Banan, cuman biar akrab kita manggilnya Gus saja. Oh iya. Saya kadang-kadang dipanggil Gus juga. Oh gitu. Iya. Iya. Nah, teman-teman, kita cerita dikit ya, Gus. Jadi, saya pertama kali kenal Gus Banan ini gara-gara nonton videonya Ngaji Roso. Iya. Syutingnya kan di sini. Iya. Nah, yang menarik itu, Gus, saya dan Mas Fadli itu setiap kali nonton dirimu syuting itu, wah, gila, wah ternyata gini. Jadi, kita itu kayak gimana ya, saya sama Mas Fadli, gila nih, sakti nih Gus Banan. Karena selama ini apa yang kita praktekin, kan kita nggak tahu ilmunya, nggak tahu teorinya. Nah pas Gus Banan jelasin tuh teorinya, ilmunya ini, wah kayak gila ini. Saya bilang ini sama Mas Fadli langsung, ini kita perlu undang Gus Banan ke podcast kita nih. Aku bilang perlu kita tanya-tanya langsung. Iya. Jadi, terima kasih. Kalau persoalan ini ya, memang awal mula. Artinya kenapa saya mungkin punya energi ketika bicara spiritual, tapi dengan uang kok kemudian ya, kayak masuk banget gitu, kayak wah gila, masuk akal banget gitu, kayak at least di saya gitu. Menarik banyak orang. Kenapa, Gus? Itu awalnya sebetulnya saya itu prihatin dengan diri saya sendiri. Karena saya ini lahir dari keluarga pas-pasan, bahkan mungkin keluarga miskin, dengan warisan mental miskin yang begitu turun-temurun. Itu udah miskin struktural itu. Iya betul. Saya ingin berubah, tapi saya sendiri itu tidak terlahir dari lingkungan dan dari keluarga pembisnis, bukan pedagang, sehingga saya tidak ada ide, tidak ada imajinasi untuk menjadi seorang pengusaha. Betul. Nah sementara saya ini lahir dari keluarga ulama, jujurnya seperti itu. Betul. Kiai, tapi kiai kampung, gitulah. Mereka itu ya ide-idenya, imajinasinya itu kan kepada ilmu-ilmu agama, kayak gitu. Kemudian juga ilmu-ilmu tasawuf, tapi ya kadang-kadang salah tafsir juga kayak gitu kan. Nah, karena persoalan ini kemudian menjadikan saya itu tergugah. Tergugah bagaimana sih saya mengubah nasib saya agar jangan miskin terus. Sementara minat saya karena memang dari lingkungan keilmuan ya, dari lingkungan ulama, minat saya pada ilmu, bukan kepada dagang kayak gitu. Nah, ternyata kemudian dengan perjalanan panjang saya mulai dari di pondok pesantren dan seterusnya ya gitu ya. Ternyata doa saya diijabah. Kemudian saya dikatakanlah ya oleh Allah itu nggak tahulah dikasih urean-urean hikmah, urean-urean ilmu ke dalam hati saya. Tapi urean-urean ini merupakan urean-urean yang sifatnya itu spiritual uang, spiritual prosperity kayak gitu loh. Nah, ketika saya bicarakan, sebetulnya saya membicarakan ini di media sosial itu untuk menggempur mental miskin saya sendiri. Awalnya gitu. Iya sebetulnya. Tapi ternyata banyak orang yang mengikuti, banyak orang yang tertarik, dan yang tertarik dengan ilmu saya malah orang-orang kaya. Jadi saya kaget sendiri. Loh, kok kayak gini ya? Gitu. Nah, setelah itu akhirnya menjadikan saya kemudian menjadi trainer, karena bolak-balik diundang ya sama orang kaya yang beli kelas saya dan lain sebagainya. Itu sebetulnya adalah di mana saya sedang memerangi terhadap kemiskinan yang ada dalam jiwa saya sendiri. Gitu loh. Nah, ini mungkin kemudian merupakan berkah dari Allah, berkat dari Allah yang saya tidak bisa mengajarkan kepada orang lain. Artinya mengajarkan bagaimana sih mengunduh hikmah-hikmah seperti itu. Saya nggak bisa mengajarkan karena itu semata-mata pemberian Allah. Tapi barangkali itu adalah bagian dari perjuangan saya. Karena saya tidak punya minat bisnis, tetapi saya minatnya sama ilmu.
Kayak gitu ya. Allah turunkan ilmunya. Allah turunkan ilmunya akhirnya. Lah, dari ilmu yang saya sampaikan ternyata itu yang dirasakan oleh orang-orang kaya. Saya ngomong ini, orang kaya, oh iya ya, saya merasakan ya. Nah, akhirnya mereka malah pada ngikutin saya. Jadinya lucu. Loh, saya malah disowanin orang kaya. Ketemunya kayak gitu. Itu mungkin riwayat singkatnya seperti itu. Ya, karena gini, saya tuh sama Mas Fadli itu nonton dirimu syuting, kan kita nggak nonton videonya, tapi kan kita waktu Gus Banan syuting kita ada di belakang itu nontonin syuting kan. Kalau Gus Banan notice setiap kali syuting tuh saya sama Mas Fadli lari ke sini terus bisik-bisik, oh ya ini kita, oh ini yang selama ini kita cari, oh ini selama ini benang merahnya di sini. Jadi kita itu, halo teman-teman semua, sorry saya interupsi sedikit ya, karena ini adalah video yang mungkin Anda akan sangat sukai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman merasa ini sesuatu yang cukup powerful untuk bisa membantu Anda, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya teman-teman saya undang langsung ke dalam webinar kita di Kedamaian ID. Dan di webinar ini teman-teman, kita akan melakukannya secara live. Saya mengundang Anda secara langsung untuk bisa ikutan ke dalam webinar kita dan teman-teman bisa dapatnya itu secara gratis. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cek di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda cari link webinar kita, di sana kita sudah cantumkan linknya dan teman-teman akan bisa mendaftarkan diri dan setelah itu kita akan sama-sama ngobrol lebih dalam seperti apa yang kita bahas di dalam video ini. Oke, pastikan teman-teman bisa hadir di dalam webinar kita dan silahkan lanjutkan untuk menonton videonya. Apa ya, kita itu ngalamin apa yang kita kerjain gitu ya. Cuman kalau, jadi saya kebalikannya Gus. Jadi menurutku saya butuh jenengan ini untuk menyampaikan ini ke teman-teman. Karena kadang-kadang saya itu kalau ditanya sama orang gitu ya misalnya, Mas Angga gimana caranya untuk bergerak dari dulu nggak punya duit sampai kaya gitu misalnya, sampai punya duit banyak, itu ketika saya harus istilah Mas Fadli itu mengejawantahkan ke orang itu step 1 gini, step 2 gini, step 3 gini. Ini kadang-kadang saya nggak tahu stepnya. Sama kayak Gus Banan nggak tahu dari mana datangnya ilmu tadi. Nah saya itu nggak tahu stepnya. Nah begitu ketemu dirimu nonton videomu itu, wah gila, ternyata langkah-langkahnya itu dirimu bisa jelasin lebih detail, lebih bagus dari yang kita alamin. Jadi kita ketemu di situ benang merahnya yang wah ini gila banget. Kebanyakan para peserta training saya itu seperti itu. Mereka itu sudah menjalani sebagian gitu ya. Iya, mereka sudah mempraktekkan. Bahkan mungkin mereka lebih banyak mempraktekkan apa yang saya sampaikan. Kemudian ketika mengikuti ilmu-ilmu saya seperti itu ya, entah training, entah di media sosial, loh kok ini cocok, kok ini saya sudah jalani ya, kayak gitu loh. Ini kok saya sudah jalani ya. Akhirnya mereka itu seolah-olah menemukan benang merahnya. Betul. Kayak gitu loh. Menemukan benang merahnya antara ilmu dengan praktek. Kayak gitu loh. Nah apalagi, karena kita itu Gus, kadang kan kita praktek, tapi kan kita prakteknya istilahnya apa ya? Unconscious competence. Jadi kita ini kalau disuruh ngajarin orang, kita kadang-kadang beberapa orang itu kesulitan untuk ngajarin. Nah begitu ketemu Gus Banan kayaknya, wah ini kita bisa sampaikan ke banyak teman-teman. Jadi apa gunanya buat teman-teman yang nonton? Nah sekarang nanti kita akan coba petakan ulang track-track yang dilalui orang-orang yang disenengin duit gitu supaya, karena gini, orang yang sudah disenengin duit kadang nggak tahu, kok kamu beruntung banget ya? Iya nggak tahu, mungkin aku beruntung aja kan jadi bingung Gus. Kok kamu gampang dapat project? Ya aku juga nggak tahu gimana cara dapat projectnya. Nah begitu nonton Gus Banan dijelasin prosesnya, kita oh iya itu dulu yang kita lalui gitu. Itu yang dijalani dulu. Betul, seperti itu ya. Itu dulu yang kita lewati. Cuman untuk ngomong itu ke orang itu agak susah. Makanya nah ini jadi sesuatu yang asik ini dari dua dunia kan. Saya dari dunia prakteknya, Gus Banan dari dunia keilmuannya. Aku juga baru tahu ternyata ada ilmunya. Wong itu kan lucu itu ada. Saya ada salah satu pengusaha travel besar itu. MLM juga, beliau pengusaha MLM. Itu lucu juga itu. Dia itu merasa berdosa. Karena apa? Minatnya minat bisnis. Sementara dia itu kalau tidak bisnis, hidupnya seperti hampa. Karena memang dia minatnya mewah. Loh, satu sisi dia belajar torikoh. Torikoh spiritual itu kan. Torikoh itu. Satu sisi. Dari sana akhirnya apa terjadi benturan dalam dirinya antara spiritual dengan uang. Apa saya salah ketika saya hidup mewah? Apa saya salah ketika saya kemudian memegang uang? Sampai kemudian ceritanya beliau itu sampai pensiun dari bisnis. Hanya untuk berhalwat kepada Allah, kayak gitu loh. Nah, ketemu padahal saya. Itu jadi zolim ya pensiun dari bisnis. Iya. Lah,
Akhirnya ketemu saya. Nah di situ saya menjelaskan, saya hubungkan jebret, oh ternyata mewah itu adalah bagian daripada spiritual itu sendiri. Oke. Kayak gitu loh, kemewahan ternyata itu adalah bagian dari spiritual itu sendirilah. Di sini kemudian tersambung jadinya. Oke, ini kita Kayak perlu gitu. jelasin ke teman-teman ini Gus. Karena ini kalau berhenti di sini jadi ngambang ini. Kenapa kok mewah bagian dari spiritual? Karena Iya. selama ini kita tahu orang spiritual tuh nggak butuh duit. Iya. Konon katanya kan gitu ya. Masa Iya. orang baik ngomongin duit kan gitu. Karena buat banyak orang tuh antara mewah, uang, spiritual tuh bertolak belakang. Yang banyak orang tahu. Nah ini gimana Gus? Boleh dijelaskan lebih detail nih? Iya. Ternyata mewah tuh bagian dari spiritual tuh gimana? Iya, jadi begini Mas. Hmm. Mewah itu sebetulnya adalah bagian daripada spiritual itu sendiri. Hmm. Karena yang namanya Allah itu memiliki sifat yang namanya sifat Ar-Razzaq. Maha rezeki. Iya, Maha memberi rezeki. Berarti kan duit itu adalah bagian daripada sifatnya Allah. Sifatnya Allah. Oke. Bahkan zatnya Allah. Oke. Itu loh ya. Bagian daripada partikel-partikel yang sudah memang diimajinasikan oleh Allah. Gitu. Lah, sekarang berarti ketika kita itu bicara masalah uang, ini wujudnya uang itu sama seperti ketika kita melihat seorang ibu yang membelai anaknya. Berarti sifat Ar-Rahim. Oke. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sama saja kan? Lah, ketika kita itu menyaksikan uang, itu sebetulnya uang itu adalah sifat Ar-Razzaqnya Tuhan. Sifat Ar-Razzaqnya Tuhan. Sehingga apa? Getaran zikirnya itu ya sama seperti ketika kita melihat ibu yang sedang membelai anaknya. Karena ibu membelai anaknya itu adalah bagian daripada sifat Rahman dan sifat Rahimnya Allah. Sifat kasihnya Allah. Jadi uang itu adalah alat zikir. Ya, uang itu alat zikir. Lah, sementara resiko ketika Allah itu memiliki sifat Ar-Razzaq, diturunkan Ar-Razzaq tersebut diturunkan di alam yang materialistis ini loh. Oke. Kayak gitu loh. Munculnya apa kemudian? Munculnya adalah Louis Vuitton. Iya, kemegahan. MS. Itu loh. Munculnya kemegahan. Oke. Makanya kita itu kemudian berhadapan dengan uang itu sebetulnya bagaimana kita itu menyetir nafsu kita. Kita itu mau menumpangi nafsu, ya, atau kemudian kita mau menghadang nafsu. Ini dua hal nilainya sama. Kita punya nafsu ya. Oke. Kita melihat uang pasti kita ada nafsu. Betul. Nah, ini nafsu kita itu mau kita tumpangi atau mau kita lawan. Oke, ditumpang itu gimana, dilawan itu gimana? Kayak gini. Sekarang saya bicara dari yang dilawan dulu ya. Oke, dilawan dulu. Dilawan dulu seperti Buddha. Perutnya lapar. Dia punya uang. Tapi dia menahan diri. Uangnya tidak beliau gunakan karena beliau kan seorang pangeran. Buddha Gautama itu loh. Oke. Beliau kan seorang pangeran. Lah, berarti kan dia berkelimpahan uang. Betul. Tapi dia memilih menahan diri dengan melakukan pertapaan lama, meninggalkan istana yang megah. Dalam rangka mencari pencerahan sebagai seorang Buddha. Ini namanya Buddha itu ketika berhadapan dengan uang, beliau memilih berlawanan dengan uang untuk mencapai sebuah pencerahan. Oke. Ya, kayak gitu loh. Tapi kita juga kemudian bisa sebetulnya menggunakan nafsu kita itu dengan kita menggunakan energi uang dengan cara menumpangi nafsu kita. Oke. Ya, menumpangi nafsu kita itu bagaimana sih? Kita menggunakan uang, di mana uang itu adalah sifat rohimnya apa? Sifat ar-razaknya Allah. Kita tumpangi agar kemudian apa? Agar kemudian nafsu kita itu mengalir bersama uang. Itu loh, mengalir bersama uang. Makanya Nabi itu mengatakan at-taimu syakir yang zulu bimangzilati so'imi sobir. Orang yang makan enak tapi dengan rasa syukur itu derajatnya menduduki kedudukan seorang yang puasa dengan sabar. Coba. Oke. Menarik nih. Menarik nih. Itu. Orang yang puasa dengan sabar derajatnya sama seperti orang yang makan nikmat dengan tetapi syukur. dengan syukur. Oh, berarti dua-duanya benar track ini. Dua-duanya benar. Ya. Tinggal mau pilih yang mana. Iya, kita mau melawan ya benar, kita mau menumpangi juga benar. Menumpangi dalam tanda kutip menunggangi dalam hal yang baik ya. Iya, menunggangi dalam hal yang baik lah. Sekarang kita punya kemewahan. Tinggal apa?
Ditumpangi sebetulnya loh. Nafsu kita ditumpangi. Berarti apa? Jadikan bahwa kemewahan yang kita jalani, kemewahan yang kita miliki itu sebagai alat zikir kepada Allah. Nah, ini hanya butuh yang namanya kesadaran. Iya kan? Kita mau numpang atau mau melawan, kita hanya butuh sebuah kesadaran. Kayak gitu loh. Makanya sosok Nabi Sulaiman yang hidupnya megah-megahan tidak ketulungan, ternyata dia adalah orang yang soleh yang diterima di sisi Tuhan. Yang begitu suci hatinya. Dikarenakan apa? Beliau itu sebetulnya menumpangi, ya, menumpangi uang dengan nafsu, menumpangi nafsunya dengan uang untuk mencapai zikir kepada Allah. Kayak gitu loh. Di sini titik letaknya. Lah, makanya ketika seseorang itu kemudian orang itu minatnya sendiri-sendiri loh Mas. Kepuasannya sendiri-sendiri. Betul. Mungkin jenengan didudukan pada posisi saya nggak minat. Saya didudukan posisi jenengan nggak minat. Betul. Kayak gitu. Seumpama ya, kayak saya. Itu minatnya memang dari dulu saya minatnya ilmu. Betul. Lebih suka menjadi penceramah, lebih suka ngajar santri, kayak gitu ya. Kok saya disuruh misalkan pegang uang, saya pasti nggak betah. Karena minat saya bukan pada uang. Lah sementara jenengan didudukan pada posisi saya ngajar, ngaji misalkan, ada uangnya nggak, betah apa nggak kira-kira? Bisa jadi nggak? Gila mungkin. Ya. Gila seperti itu loh. Nah, tetapi yang namanya yang namanya kekayaan, ya, yang namanya kekayaan itu tidak bisa dinilai dengan uang, kayak gitu, nggak bisa. Nah sekarang seperti ini loh, Kiai Ma'ruf Amin. Ya, Kiai Ma'ruf Amin dengan Sandiaga Uno itu kaya siapa? Kaya Sandiaga Uno. Wong Ma'ruf Amin katanya mobilnya saja itu kan masih pakai Innova lama itulah. Itu Kijang tua itu katanya kan. Sandiaga Uno juga Innova mobilnya. Iya, tapi kan beda nilai uangnya kan. Ya gitu loh. Oke. Tapi ternyata kedua orang ini punya level yang sama apa enggak? Dalam berbagai kancah politik nasional. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya. Betul. Kayak gitu loh. Lah, ini artinya apa? Artinya yang namanya minat seseorang, itu loh, minat seseorang ini bahwa angka sebuah uang pada diri seseorang itu hanyalah dibedakan oleh minatnya saja. Itu loh. Jelas antara Sandiaga Uno dengan Ma'ruf Amin, angka uangnya tinggi Sandiaga Uno. Tapi kalau dinilai dari sisi kekayaan sama apa enggak? Harusnya sama-sama kaya. Sama mereka. Kan? Sama. Walaupun ini enggak punya uang, yang ini punya uang. Ma'ruf Amin enggak punya uang, Sandiaga Uno punya uang. Tetapi pengaruh mereka secara kapasitas nasional dalam persoalan politik, dalam persoalan harga diri, keduanya ini 11, 12 sama. Betul. Berarti kan keduanya itu sama-sama kaya. Betul. Makanya yang namanya orang itu kemudian punya uang dengan tidak punya uang, itu kekayaannya bukan diukur dari angkanya. Betul. Karena angka uang itu hanya persoalan minat. Betul. Kalau minatnya adalah minat bisnis, minat usaha, angkanya itu menjadi besar uangnya. Tapi kalau minatnya mungkin beda, minat politik, minat ilmu dan sebagainya, ini beda. Angka kekayaannya, itu loh, kekayaan dalam bentuk energi yang berbeda. Betul. Nah, karena masalah ini kemudian yang namanya uang itu adalah minat. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada orang yang punya minat sama uang kayak jenengan itu, kalau nggak punya uang banyak nggak senang hidupnya, kayak gitu kan? Kayak jenengan misalkan. Nah sekarang kalau minatnya uang jenengan itu kok kemudian dikonversi jadi ilmu, bukan. Kalau minat jenengan itu kan minat angka uang, betul. Kayak gitu ya. Lah kalau jenengan itu kira-kira kemudian jenengan tidak pegang uang, jenengan sampai kepada Allah apa enggak? Mengerti. Frustasi malah jadinya kan? Betul. Frustasi itu loh. Frustasi. Makanya kalau jenengan disetting dengan spiritual tapi seperti spiritualnya Buddha, jenengan bisa gila. Betul. Itu loh, iya kan? Jenengan harus disetting seperti settingnya Nabi Sulaiman. Karena apa? Minatnya itu adalah uang. Ngerti. Nah, ngerti ya? Baru nyambung kayak nih. Gitulah. Menarik nih. Itu loh. Makanya mungkin bagian daripada kekuatan zikir jenengan kepada Tuhan, seorang pembisnis kepada Tuhan, itu adalah kelimpahan
uang. Bagi seorang ulama itu adalah Ilmu. kelimpahan ilmu. Kayak gitu loh. Bagi seorang sastrawan mungkin adalah kelimpahan sebuah karya. Dan seterusnya. Kayak gitu loh. Dan seterusnya. Nah ini minat-minat ini semuanya itu bisa ditumpangi sebagai alat zikir kepada Allah. Bagi yang ulama jelas Allah punya sifat al-alim, maha ilmu ya. Betul. Bagi yang minat bisnis Allah punya sifat ar-rozak. Bagi yang punya kekuasaan minat politik Allah punya al-malik, maha penguasa, maha berkuasa, maha raja. Jadi semuanya itu bisa bergetar ya di dalam Allah, di dalam sebuah spiritual. Kayak gitu loh. Kayak gitu. Lah, sehingga di sini ketika orang itu minatnya uang, kayak gitu. Seseorang itu punya minat kepada uang, berarti minatnya adalah pada kekayaan. Dia berdosa apa enggak kira-kira menjadi orang kaya? Enggak. Ya enggak dosa lah. Karena apa? Dengan itu dia itu kemudian bisa berzikir. Itu loh. Betul. Makanya dengan tutuke guli sugih. Oke. Kayak gitu loh. Iya, ini yang apa ya? Yang benang merah yang selama ini banyak orang juga merasa kalau di kepala banyak orang tuh kalau kaya itu jahat, kaya itu apa ya, kurang spiritual biasanya kan gitu. Jadi ternyata gitu ya. Sama tadi aku dapat satu pelajaran penting bahwasanya uang itu adalah minat. Artinya kalau misalnya kita ngambil contoh, ada satu ulama yang aku suka banget, pinter, misalnya Gus Baha misalnya. Ini kalau Gus Baha semangat dia untuk ngaji dikonversi ke semangat bisnis. Uang ya. Dia mungkin sekaya itu juga kan. Iya kayak gitu. Cuman mungkin kalau dia berbisnis dia malah nggak happy mungkin. Nggak happy kayak makanya gitu. Dia dapatnya lebih banyak ilmu karena minatnya di ilmu. Betul. Sedangkan ada orang yang minatnya bisnis, kalau apa ya, rajinnya dia, semangatnya dia dalam berbisnis itu dikonversi ke uang, ke ilmu tadi, mungkin ilmunya banyak. Cuman mungkin dia nggak happy karena kan memang bukan bagiannya. Makanya kemudian kan banyak seorang pengusaha kaya dapat menantu miskin, tapi seorang doktor. Artinya ilmu itu bisa dikonversi ke dalam uang. Uang bisa dikonversi ke dalam ilmu. Betul. Ada kiai sangat masyhur, sangat alim, kayak gitu ya, tidak begitu kaya. Kemudian punya kenalan pengusaha kaya. Akhirnya apa? Anaknya dinikahkan. Ini artinya apa? Yang namanya kekayaan itu bisa dalam bentuk apapun. Adapun angka uang itu hanyalah persoalan minat. Kayak gitu. Wah, ini saya belajar banyak nih. Iya. Oke.